semuanya, kembali lagi di Kulik Kasus. Kali ini kita akan mengulik-ngulik kasus apa ya? Kita mau ngulik kasus apa nih? Kasus. Bukan kasus sih. Enggak sih. Kasus Bukan kok. kasus sih, tapi lebih tepatnya kita mau ngulik. Tapi ada sih kasusnya. Ada. Ada. Kasusnya. Tapi untuk kasus kita kebelakangin lah. Jadi, sekarang ini kita di Kota Depok lagi ramai soal program Sirami Gel. Iya, lagi disorot banget sih program Sirami Gel. Di mana dari tingkat akar rumput, dari tingkat RT, RW, kelurahan, bahkan sampai SD itu tuh mengumpulkan minyak jelantah kan, Ya. mengumpulkan minyak jelantah yang ke ini ya ke kelurahan ya. Kelurahan, kalau ke sekolah ke sekolahnya masing-masing. Kemudian ditukar jadi minyak goreng bersih kan. Ya tujuannya sih sama aja ya buat ini ya apa namanya? Buat Lingkungan. buat lingkungan Menjaga juga. lingkungan. Jaga Karena lingkungan yang jelas. Terus sekarang banyak masyarakat yang mungkin minyak jelantah itu dibuang ya sembarangan. Atau kadang-kadang bingung juga kan mau diapain tuh minyak Iya. jelantah. Kadang-kadang kan minyak jelantah buat apa sih gitu kan. Nah, karena ada program ini kan program dari Cing Ika ya. Iya, Istrinya Pak TPPKK. Wali, Iya. istrinya Pak Wali, Ketua TPPKK Kota Depok. Ketua TPPKK Kota Depok, diturunin ke TPPKK kecamatan, turunin lagi ke TPPKK kelurahan. Ya, semuanya bergerak lah buat suksesin program Udah ini. dari awal tahun ya. Sudah bahkan sudah rekor muri Tahun loh. kemarin malah juga. Oh udah dapat rekor muri juga ya. Cuma rekor muri kemarin terakhir Juli itu tuh terkumpul sekitar 45.000 liter. 45.000 liter dari kelurahan. Kelurahan semuanya itu dari kelurahan, kecamatan. Tapi emang udah ditargetin sih pas program ini dicanangkan sama istrinya Pak Wali sama Cing Ika gitu kan. Emang buat target itu rekor muri pertama itu. Akhirnya tercapai juga di angka 45.000 liter. 45.300 liter lah lebih tepatnya. Dan masih berjalan sampai saat ini gitu. Ya ini kan program bagus juga ya. Maksudnya juga ya orang nggak tahu nih mau sekarang biasanya dibuang, sekarang lagi semangat dikumpulin. Ya. Nah, jadi dari 3 liter minyak jelantah ini bisa ditukar dengan 1 liter minyak bersih. Jadi kan nggak dibuang-buang ya. Ya. Jadi ada untungnya juga untuk ibu-ibu yang rumah tangga tuh kan lumayan ya. Jadi nggak beli minyak lagi gitu kan. Kalau beli minyak tuh 1 liter berapa tuh Nes? Kurang lebih 18.000. 18.000, lumayan. Dari minyak bekas ya kan, tinggal dikumpulin 3 liter jadi 1 liter minyak goreng. Ya cuman kita lebih effort aja sih lagi Buat ngumpulin ya, wadahnya. buat nyari minyaknya gitu kan. Nggak perlu dicari karena cari. kalau Bekas pakai rumah ya? tangga, Bekas pakai iya, ya? Kalau rumah tangga sendiri kan ibu-ibu suka goreng, dipakai itu buat goreng-gorengan, pasti dong ada minyak jelantah di Iya. dapurnya masing-masing daripada dibuang bikin mampet saluran air gitu kan. Ya salah satunya itu bikin Terus mencemari lingkungan Nah, itu gitu kan. salah satu tujuannya juga tuh buat mengurangi hal-hal kayak gitu kan. Iya. Apalagi kalau dibuang ke tanah langsung Ada pencemaran tanah dong. pencemaran tanah itu bahaya itu. Nah dengan ada program ini kan ibu-ibu nih khususnya jadi lebih semangat lagi nih untuk bisa mengumpulkan. Nyuruh anaknya lah ya. Iya. Apalagi Buat ngumpulin. ya kalau apalagi ibu-ibunya bisa ke ibu-ibunya bisa ke kelurahan, dia bisa nyuruh anaknya juga ke sekolah. Iya, ada juga ya programnya di Ya, sekolahan ya. ada. Yang untuk di sekolah tuh launching udah di 11 kecamatan di 206 SD. di Ya Kota Depok lah itu ya jatuhnya kan. total itu ada 21.000 liter yang terkumpul. Sampai saat ini. Dan itu di paling banyak itu ada di Kecamatan Cimanggis. Ya mungkin karena wilayahnya paling gede kali ya, sekolahnya juga banyak. Dan itu capai berapa ya? 3.000-an lah, 3.000-an liter. Paling sedikit itu di Cinere karena mungkin wilayahnya kecil, SD-nya cuma berapa? Ya. SD-nya cuma berapa? Berarti dalam program ini tuh jumlah SD juga berpengaruh ya. Jumlah SD. Tapi untuk pengumpulan tingkat SD ya. Kalau untuk tingkat kecamatan juga mungkin ngaruh. Misal Sukma Jaya, Pancoran Mas kan itu kan juga termasuk wilayah kecamatan yang salah satu yang paling luas kan ya di Depok ya. Dari 11 kecamatan ada
63 kelurahan, dan di kelurahan sendiri, untuk tingkat kelurahan sendiri ini gua mencatat banyak yang paling banyak itu ada mana dia? Kelurahan Duren Seribu. Duren Seribu. Duren Seribu itu buat kelurahan sendiri nih, ini dia udah ngumpulin 4.700 liter. Wih. Lu bayangin aja ini tingkat kecamatan aja, kalau nggak salah kecamatan mana ya, Cimanggis apa, setara gitu sama kelurahan sendiri iya. gitu loh. Nah, maksud gua kita salut lah di mana mama PKK nih kan punya effort sendiri gitu buat ngumpulin minyak jelantah. Itu berarti sosialisasinya benar itu deh. Itu juga itu sosialisasi juga penting tuh, maksud gua. Program tuh nggak bakal bisa berjalan bagus kalau sosialisasinya juga kurang gitu loh. Jadi kembali lagi ke sosialisasi juga, gimana cara seorang pimpinan di wilayah atau di mana buat mensosialisasikan program-program yang dicanangkan oleh Pak Wali gitu kan, biar ini tuh berjalan sukses. Oke, kita tahu sendiri kan manfaatnya secara mijel gimana. Ya, apalagi kan kalau di lingkungan SD sendiri kan banyak anak-anak ya SD, lu tahu anak SD sendiri tuh pasti kan apaan sih nih minyak? Gak ngerti mereka ya. Iya. Emang ada gunanya apa? Nah ternyata kan pas dijelasin baru tahu. Oh ternyata ini bisa jadi salah satu bahan bakar pesawat nih. Dan dia malah di situ dia ada ilmu lah yang dia ambil. Nah, sengaja dia tahu lah, maksud gua secara mijel ini yang dibilang orang yang menurut orang mungkin kurang berguna, kurang bermanfaat tuh ternyata ketika disosialisasiin sama gurunya, bisa buat ini loh, nah ini. Jadi tahu lah. Maksud gua ternyata hal yang sekiranya enggak terpakai itu ternyata bisa bermanfaat juga, bisa dimanfaatin. Apalagi kan kalau misalnya maaf ya dari kalangan kurang mampu misalnya. Minyak goreng itu berapa nih? 15.000 18.000 kan? 18. Nah, untuk seliter. Jika lu cuman cukup ngumpulin minyak nggak kepake aja 3 liter, itu bisa jadi 1 liter minyak bisa buat lu buat lu makan juga gitu, buat lu goreng, buat lu pakai juga. Dan gitu. Ini keuntungan juga untuk anak-anak yang ibunya mungkin pedagang nggak? Itu diberdayakan. Kalau di kelurahan, gua kan karena di kelurahan ya. Jadi beberapa kelurahan targetnya itu ke yang pedagang-pedagang di sekitar. Jadi makanya banyak tuh karena yang pedagang-pedagang gitu. Yang di kelurahan itu targetnya pedagang ya. Iya. Soalnya pedagang kan stok minyaknya banyak gitu kan. Emang kan tiap hari. Goreng setiap hari kan. Iya, itu dia makanya lumayan banget kan. Kalau untuk yang pedagangnya juga kan jadinya dapat minyak baru kan gitu. Ini juga menurut gue menekan apa ya, tingginya bahan-bahan sembako sekarang kan. Sembako lagi tinggi-tingginya, tapi kalau harga minyak murah kan maksud gue ini juga cukup membantu juga gitu. Ya sebenarnya nggak usah bagi ibu-ibu mah nggak usah dipikirin, yang penting kumpulin aja, kumpulin. Ya terus. Sisanya kumpulin aja lah. Kita kalau udah banyak baru karena ada dapat 2 liter kan lumayan tuh. Cuman yang perlu digaris bawah itu jangan sampai program ini tuh ada penyelewengan, ya kan? Buat keuntungan pribadi misalnya. Nah itu sampai saat ini gue masih belum tahu sih aturan kejelasannya tuh masih belum tahu ya. Seperti apa? Seperti apa? Kemarin kita juga udah konfirmasi ke ketuanya tuh Cingika. Penggagasnya lah. Penggagasnya bahwa sampai saat ini PKK itu masih menyerahkan ke pihak sekolah maupun kelurahan. Kalau sekolah masih sekolah hanya ditujukan untuk SD doang ya. Masih di tingkat SD, belum di tingkat SMP. Nah, itu masih di lingkungan sekolah aja tuh. Nah, jadi kalau bagaimana sekolah bisa mengatur minyak bersih itu sama minyak apa mau dijual, apa mau itu sebenarnya sama Cingika itu dibebasin. Tapi di sini tuh yang dipertanyakan itu pengawasannya bagaimana, biar ini tuh nggak disalahgunakan lah. Jadi keuntungan pribadi. Nih beberapa minggu yang lalu nih gua sama Dika gitu kan, sama rekan-rekan wartawan juga sempat menemukan di salah satu bukan kasus sih, temuan aja di salah satu SMP, inisialnya SMP 13 lah. Inisial ya, itu inisial. Limo. Ini kepala sekolahnya. Inisial kepala sekolah ya, Farida lah. Bu Farida. Ya, maksud gua ada lah temuan gitu kan, ternyata yang seharusnya minyak jelantah ini masih kerjasamanya di tingkat SD, ternyata di SMP 13 ini ikut-ikutan program ya. Sebenarnya sih menurut gua bagus aja sebenarnya. Bagus nggak salah. Ya, Cuman kalau artinya dia pengen
sebelum di launching di SMP, artinya dia pengen duluan untuk mengadakan program itu. Jadi pilot project. Iya. Ya, emang dia bilang juga kalau itu tuh jadi pilot projectnya dia. Cuman ya kembali lagi hal-hal seperti ini kan masih ini ya apa namanya masih banyak pengawasan, masih Ya banyak namanya program baru ya. orang baru kan masih banyak itulah. pengawasannya. Saat Cingika juga sempat nyebut kalau dipersilahkan lah buat SMP ini buat melakukan program tersebut, tapi yang perlu digarisbawahi itu tolong jangan disalahgunakan. Nah, salahgunakan ini yang dimaksud itu jangan dibuat untuk keuntungan pribadi. Soalnya yang gua tahu ya dari pihak orang tua gitu, dari pihak orang tua Di tuh, SMP 13 ini nih, kejadiannya kayak gimana emang? SMP 13 ini ya anak-anak cuma disuruh ngumpulin minyak jelantah aja gitu kan, buat ngumpulin minyak jelantah. Terus lagi cuman yang jadi pertanyaan orang tua ini apa namanya dari hasil minyak jelantah itu kan dijual. Nah dari pihak sekolah, kepala sekolah sih ngaku sudah laku sama guru sama orang tua murid. Cuman dari ini anak-anak yang sudah ngumpulin ini nggak dapat hasilnya, maksud gua. Nah, orang tua itu mempertanyakan. Nah, mempertanyakan kok anak gua udah ngumpulin tapi kok nggak dapat apa-apa gitu kan. Dan sedangkan program yang disosialisasikan itu kita ngumpulin ya dapat minyak bersih. Ya atau enggak uang tunai, itu mah uang tunai belum ya Dik ya. Nah, cuma dapat minyak bersih. Cuman dari pihak orang tua dia tuh cuma tahu anaknya disuruh ngumpulin minyak jelantah doang, ngumpulin minyak jelantah tapi enggak tahu tuh hasil minyak jelantahnya buat apa. Nah, itulah yang dipertanyakan. Nah, itu juga tuh yang harus diawasi oleh Pemkot Depok mungkin ya. DPPKK soal transparansi bagaimana segala macam. Nah, dari pihak kepala sekolah ini juga mengaku kalau hasil dari kumpul minyak jelantah itu dijual 15.000 per 1 liter minyak goreng bersih ya kan. Nah, hasil jualnya itu dibuat untuk program penghijauan katanya. Penghijauan itu kayak beli pot, bibit pohon, tanam bibit pohon. Cuman yang jadi pertanyaannya, pohonnya mana? Ada nggak? Karena ada pohonnya. Ya kalau kata dia sih masih berjalan. Nah, tapi itu yang jadi perlu diawasi juga. Kan kepala sekolah juga dipanggil sama Disdik kan? Ya, sampai udah dipanggil. Udah dimintain klarifikasi sama Disdik dan ya Disdik mengaku bakal mengawasi program tersebut di SMP 13. Nah, Terus sampai sejauh ini gimana? Sampai sejauh ini di SMP 13 sih infonya masih jalan ya. Masih tetap jalan. Cuman dalam pengawasan Dinas Pendidikan sama Cingika. Iya, masih dipantau. Jadi masih dalam dipantau-pantau lah. Ya mungkin menurut gue sih ya nggak menutup kemungkinan sih program ini juga menyasar ke tingkat SMP sih pasti. Ya. Kan sekarang kan baru sampai di SD aja kan. Pasti nanti kan SMP juga. Lu bayangin aja SD sekota Depok aja udah terkumpul 21.000 liter. Ya. Kalau campur SMP lagi kan banyakan SMP ya. Banyakan SMP kan daripada SD kan. SMP swasta, SMP negeri kalau digabung semuanya gitu. Ya lebih banyakan SMP gitu. Jadi kayak ya udah bondong-bondong aja buat menyukseskan program ini gitu. Ya karena emang sebenarnya ini program bagus sih ya. Bagus Untuk ini mah kepedulian bagus. lingkungan. Cuman kayaknya harus ada aturan yang jelas gitu. Bahwa minyak ini sebenarnya boleh digunakan untuk hal lain atau bisa dijual lagi untuk digunakan apa, dan pengawasannya siapa, harus ada timnya gitu untuk yang mengawasi. Jangan sampai ini jadi kesempatan bagi sekolah-sekolah untuk bukan sekolah doang, oknum sekolah untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, itu lagi mungkin itu jadi PR lagi buat Pemkot Depok, khususnya Dinas Pendidikan, khususnya lagi Cingika ya, penggagasnya gitu. Semoga diperhatikan lah hal-hal kayak gitu. Pengawasannya harus seperti apa yang harus dilakukan. Ya, menurut gue juga ini bisa jadi kecolongan juga. Bisa jadi kesempatan buat orang-orang yang nggak bertanggung jawab buat ya culas-culas lah gitu kan. Ambil sedikit-sedikit rupiah dari situ kan nggak bagus kan. Kalau dibilang oke, kita rata-ratain minyak bersih aja 15.000. Misalnya. Itu kalau dijual ke orang sebanyak
misalnya puluhan lah, itu kan udah lumayan hasilnya. Ini aja 15.000, lu kali 10 aja udah 150.000. Lu kali 20, lu tambahin nol-nolnya aja tuh terus. Nah maksud gua kan ini kan jadi kesempatan orang buat apa namanya, takutnya ada tipikor aja tindak pidana korupsi kan dari situ. Dan yang gue sayangin lagi yang di SMP 13 itu pihak sekolah enggak melakukan sosialisasi kepada orang tua. Jadi orang tuanya itu yang mempertanyakan. Jadi ya gue tahu tuh. Jadi SMP 13 ini dia cuma ngasih tahu ke siswanya. Nah siswanya ngasih tahu lagi ke ibunya. Jadi si orang tuanya ini atau wali muridnya ini tuh cuma tahu kalau di sekolah ini lagi ngumpulin minyak jelantah. Jadi hanya dari mulut si siswanya ini aja gitu. Bukan orang tua dipanggil ada sosialisasi gini-gini gitu, nggak ada. Hanya sebatas itu. Ya kalau kata dia mah buang-buang waktu. Kalau kata kepala sekolahnya mah harus sih sosialisasi kayak gitu. Tapi namanya kan, program lah. Ya tapi kan minyak jelantah itu siswa dapat dari mana? Dari rumahnya. Iya. Nggak mungkin dia nyari. Berkaitan sendiri. Apa semuanya kan berkaitan. Orang tuanya itu harus tahu. Iya. Ya, jadi ada sebenarnya ada miss sih ini mah. Lebih ke miskomunikasi lah. Ya, ada kurang sosialisasi. Nah, mungkin dari Cing Ika bisa lah untuk mempertegas lagi nih kepala sekolah yang udah berjalan mungkin untuk bisa diedukasi lagi, untuk bisa mensosialisasikan lagi ke anak-anaknya. Nah, satu lagi, setahu gua kalau untuk tingkat sekolah kan kayak SD ini udah terkumpul 21.000. Itu kan pencatatannya kan ada kan? Ada. Pencatatannya. Ada. SMP kan nggak ada juga. Nah, nggak ada kan SMP belum ada pencatatan. Kalau di searching nih SMP Sokota Depok misalnya sudah terkumpul berapa minyak jelantah? Ya nggak ada. Ya karena kan memang belum ada program buat ke SMP kan. Dan Cing Ika pun juga mengakui kalau misalnya kita belum ada kok kerjasama sama tingkat SMP, baru sebatas SD aja. SD terus di bawahnya lagi kecamatan, kelurahan, segala macam, RT, RW, akar rumput semuanya. Kalau gitu belum sampai ke SMP. Ya jadi menurut gua lebih kepada ini aja sih, Pemkot Depok, Cing Ika, PKK khususnya buat lebih ke pengawasan ya, pengawasan soal program Seramigel ini, minyak jelantah ini, programnya bagus banget. Berarti kalau di Depok mah si minyak jelantah nggak ada buat ke Pemkot gitu-gitunya. Kan kalau di Bogor ada tuh buat Transpakuan dulu namanya. Oh enggak. Jadi, bis kita yang sekarang. Enggak, belum. Jadi saat dari situ minyak jelantah Depok belum ada. enggak. Belum. Jadi kalau Depok ini kerjasama sama Grenia. Nah, itu buat ke itu perusahaan untuk aftur. bahan bakar sawah. Itu lebih ke bioaftur dia itu ya. bahan bakar kapal berarti ya. Iya. Tapi kan itu urusan dia itu mah. Jadi urusan kita. Grenia yang mengadakan pengadaan minyak yang bersihnya dari dia gitu. Nah, jadi dia yang menyediakan minyak goreng bersihnya itu kan. Dari dia. Jadi dari 3 liter minyak jelantah jadi 1 liter minyak goreng bersih. Berarti SMP belum ya? Belum. SMP belum. Banyak itu. Banyak kalau pasti. lumayan bisa rekor lagi kali ya. Rekor habis di atas kalau rekor kemarin aja kan baru maksudnya program baru banget gitu kan, udah bisa rekor muri, gimana yang sekarang sudah tersosialisasi dengan baik gitu kan ke semua lini gitu kan, tambah-tambah Dan nggak ada batas, belum ada batasnya kan? Belum. Masih berlangsung terus sampai sekarang. Dan kemarin juga yang setahu gua tuh masih dari SD. Nah, untuk selanjutnya nih setelah di launching tuh masih meraba-raba nih selanjutnya akan bagaimana. Nah, artinya kan aturannya ini masih belum jelas ya. Nah, semoga aturan-aturan ini bisa diperjelas lah. Bagaimana biar tetap program yang ini bisa berjalan terus nih. Walaupun hanya seminggu sekali pengumpulannya, bahkan 2 minggu sekali, tapi harus tetap berjalan. Walaupun berjalan tetap di pengawasan aja Pak. Harus Dan kalian tahu nggak sih, Cing Ika itu sampai ngeluarin buku tentang Seramigel. Tapi untuk anak-anak kayak kan. Seramigel bersama Boni kemarin itu. Nah, itu peluncuran itu kalau nggak salah di SD Sukatani 4 kalau nggak salah ada. SD Sukatani 4 itu di Tapos. Jadi Cing Ika mau mengajarkan anak-anak tuh sejak dini untuk peduli sama lingkungan. Salah satunya yaitu pengumpulan minyak jelantah. Seramigel ini ya. Ya sebenarnya kalau peduli lingkungan tuh sebenarnya banyak ya. Cuman ini sebagai salah satunya yang emang
bagus juga sih. Ya karena limbah dari minyak itu kan juga terkadang kan orang bingung kan untuk diapakan lagi kan. Iya. Makanya diluncurkanlah program ini gitu. Oke, kita untuk bahas berikutnya komen-komen. Kalau ada koreksi Boleh di komen dong. Kita mau bahas apa apaan lagi, kita aja mau gitu. mengulik apa lagi, silakan di komen, di like, share, subscribe, di subrek. Oke, sampai di sini. Bye bye. Dah.